Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, sedulur sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di detik ini, waktu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat yang tiada terkira. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas teladannya alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan perjuangan beliau dalam meniti kehidupan ini. Para sedulur sekalian, Yayasan Dharma Bakti Muslim Indonesia yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akidah yang kemarin juga sudah disampaikan oleh saudara yang lain. Berkaitan dengan akidah, sesungguhnya merupakan satu hal yang pokok yang harus kita kuatkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika kita bicara akidah, maka ini menjadi satu keniscayaan. Jadi sedulur semua yang dirahmati oleh Allah, akidah Islam merupakan satu pokok ajaran Islam yang harus dikuatkan dalam setiap pribadi, setiap muslim. Ya, kalau kita lihat dari katanya, akidah itu berasal dari kata akol yang berarti ikatan. Ya. Jadi bagaimana akidah itu bisa mengikat setiap muslim, setiap makhluk dengan Sang Khalik, setiap hamba dengan Sang Penciptanya atau Tuhannya. Kemudian akidah juga diartikan sebagai sebuah keyakinan atau kepercayaan, ya, dari kata atau siku. Kemudian jadi setiap muslim itu harus mempunyai kepercayaan atau keyakinan. Kemudian akidah juga diartikan sebagai al-ihkamu, yang berarti mengokohkan. Jadi bagaimana setiap pribadi muslim itu harus mampu mengokohkan, menguatkan dalam dirinya, dalam pribadinya, sehingga menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kemudian juga diartikan al-roh. Al-roh itu biquah, yang artinya mengikat dengan kuat. Jadi ikatan. Sedulur sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita bicara tentang akidah Islam, ya, tentu kita tidak lepas dari setiap hari kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Begitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah mampu untuk betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah. Ini menjadi misi, sesungguhnya menjadi misi seorang hamba di muka bumi ini.
sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa akidah sesungguhnya harus mampu menjadi pengokoh seorang hamba, sehingga di dalam menapaki perjalanan hidup di dunia ini mampu menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah, ya, Abdullah. Karena ketika dia seorang hamba tidak mampu, ya, menjalankan tugas-tugas hamba, kemudian tidak mempunyai akidah yang kuat, tidak mempunyai ikatan yang kuat, tidak mempunyai keyakinan yang kuat, maka dia akan mudah terombang-ambing. Diibaratkan sebuah kapal di tengah samudra, gitu ya. Di sana ketika dia tidak bisa menjalankan nakodanya, ya, tidak mampu, maka dia akan terombang-ambing oleh gelombang laut yang luar biasa, yang pada akhirnya tidak akan sampai pada tujuan. Jadi itu gambaran. Nah, akidah yang bagaimana sesungguhnya yang harus kita jadikan sandaran di dalam kehidupan kita. Ini bisa kita lihat dari surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu esa. Jadi di dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah sebagai zat yang maha sempurna, zat yang maha segalanya. Ini adalah salah satu nama Allah yang tidak ada duanya. Sehingga kita selaku hamba, ya, selaku hamba Allah, maka kita harus menancapkan nilai-nilai tauhid ini di dalam pribadi kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kenapa sedulur sekalian kita harus menancapkan akidah di dalam kalbu kita? Betapa pentingnya akidah, karena itu akan menjadi penentu dalam melangkah beramal soleh, dalam rangka kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Untuk itu urgensi dari atau pentingnya akidah yang kuat di dalam setiap pribadi seorang muslim, seorang hamba, maka harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, yang artinya berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah memikirkan zat Allah, karena tidak mungkin kalian akan menghitungkan kadarnya. Artinya, saudara sekalian, bahwa kita sebagai seorang hamba Allah harus mampu menjadikan ciptaan Allah yang ada, ya, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Jadi sesungguhnya penciptaan siang dan malam, bergiliran waktu, ya,
penciptaan langit dan bumi, ya, itu sesungguhnya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, menjadi ayat-ayat Allah yang nyata. Siapa yang bisa mempergilirkan ini, kan gitu? Siapa yang bisa mengatur dengan rapi pergiliran siang dan malam? Siapa yang bisa menciptakan bumi dan langit, ya, dan seisinya? Tentu ada zat yang maha sempurna, yaitu siapa, sedulur sekalian? Tentu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, dialah Allah. Jadi Allah adalah menjadi subjek sejati yang tidak ada nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tentu kita sebagai seorang hamba Allah, ya, sebagai seorang muslim, sesungguhnya ini menjadi satu keyakinan dasar, gitu ya. Ketika kita tidak mempunyai keyakinan dasar ini, ya niscaya tadi tidak akan tahu arah kemana, tidak akan tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Ibaratnya orang jalan tuh ya dalam keremangan, apalagi sampai tidak tahu jalan, sehingga apa? Yang terjadi kesesatan. Nah, untuk itu sedulur sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita terus berupaya, ya, untuk bisa menanamkan akidah Islam kita, ya, ketauhidan kita yang sesungguhnya. Setidaknya kita bisa memahami Sang Khalik, Sang Pencipta, ya. Ketika kita sudah betul-betul memahami, ya, bisa menguatkan di dalam diri kita, maka kita tidak akan melalaikan, ya, kita tidak akan menduakan, gitu kan. Kita tidak akan mengesampingkan, ya. Jadi ibaratnya ketika kita sudah pada tataran cinta, ya, hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah itu akan semakin dekat, gitu. Jadi ini tadi betapa akidah itu menjadi pondasi, ya, menjadi pokok ajaran. Maka ketika kita berislam, ya berislam sesungguhnya ketika kita beribadah, maka tidak akan, ya, apalagi tadi melalaikan. Jadi seorang muslim yang baik itu ketika dia betul-betul memahami hakikat hidupnya, kemudian bisa memahami siapa Tuhan sesungguhnya, ya. Banyak ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, ya. Malikinas, ilahinas, ya, surat Anas. Siapa Tuhan kita, ya. Siapa raja, sembahan kita, ya, itu dijawab Raja manusia, Malikinas. Jadi Allah itu sebagai raja, ilahinas sebagai sembahan, Allah itu sebagai sembahan manusia. Jadi menegaskan tadi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dikatakan
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kan itu. Jadi ini menegaskan ayat-ayat yang lain, ya. Betapa Allah itu memang maha sempurna. Allah itu adalah salah satu nama, salah satu asma yang tidak ada duanya tadi. Maka dikatakan wal awalu wal akhir. Ya, dialah yang awal dan yang akhir. Wal batinu wa dohir, dia yang dalam batin dan dohir. Ya, ini. Jadi menegaskan bahwa Allah itu sempurna. Maka kita sebagai seorang hamba kalau masih sanksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini dipertanyakan keimanan kita, kan itu ya. Jadi kalau keimanan kita ini masih lemah, ini menandakan ya akidah kita juga lemah. Contoh saja, ketika kita dalam hidup realita ini ya, kita pasti akan menghadapi yang namanya cobaan hidup gitu ya. Pasti itu. Ketika orang itu kan pasti akan diuji dengan berbagai bentuk sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, bagaimana kita ketika diuji itu kira-kira hadir enggak dalam hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap perbuatan kita, ya, maka niscaya Allah akan bersama kita, kan gitu. Gitu. Jadi tidak ada secuil apapun, ya, apa yang terjadi itu lepas dari kontrol Allah, ya. Nah, itu bagi orang yang punya akal gitu loh ya. Jadi luar biasa, sedulur sekalian. Kita itu sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah itu adalah sempurna, kan gitu ya. Kenapa? Karena tadi ditegaskan di dalam Al-Imran, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Kita itu diberikan akal oleh Allah. Dengan akal ini sesungguhnya maka kita mampu memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan kekuasaan Allah yang nyata. Maka ada ayat kauniyah, ya, ayat alam raya ini menjadi tanda kekuasaan Allah. Kalau tadi dalam satu hadis kita itu jangan berpikir Allah itu kayak apa ya, saya belum pernah wujudnya, kan itu. Jangan-jangan Allah nggak ada. Ini ada keraguan. Tapi ketika kita dalam diri kita selalu mengatakan bahwa ya kita hadirkan di dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini, karena semuanya adalah ibadah, ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah semua. Jadi itu betapa pentingnya kita memahami visi kehidupan kita, ya. Jadi visi kehidupan kita itu sebagai seorang muslim betul-betul kita tancapkan, ya. Maka tadi yang akan menjadi penguat tadi makanya adalah akidah Islam ini, gitu. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, dengan kita terus menancapkan
nilai-nilai ketauhidan kita, ya. Terus kita mendayagunakan apa? Potensi akal kita, potensi hati kita, panca indera kita, maka itulah nanti menjadi sarana kita untuk lebih bisa memahami, kita bisa menguasai ayat-ayat Allah. Sehingga dengan menguasai ayat-ayat Allah, maka akan semakin menguatkan ketauhidan kita, menguatkan keimanan kita. Kalau iman kita sudah kuat, maka tidak akan ada keraguan. Sehingga di dalam menapak hidup, ya seorang muslim itu harus pasti, kan gitu ya. Jadi tidak ada keraguan. Kenapa? Kalau ada keraguan sesungguhnya itu adalah langkah syaitan. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi ciri orang yang beriman itu ya tentu adalah bagaimana dia yakin, ya, samina wa a'ta'na, saya mendengar dan saya akan taat. Itu implementasi dalam sebuah akidah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali barangkali contoh-contoh kita, ya. Jadi kalau ketika kita menghadapi satu persoalan, ya tentu kita ya akan, ya tentu pendekatannya tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang nggak punya akidah bagaimana? Ya kita lihat, pasti dia pendekatannya tidak pada Allah, ya, mengadunya kepada sesama manusia, pada makhluk, ya itu. Bahkan orang yang kolot itu ke pohon besar, ya. Nah ini kan menjadi penyimpangan, gitu kan. Padahal tadi jelas bahwa dengan kita betul-betul menanamkan akidah ini dalam hati kita, maka akan menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa, kan itu ya. Lah cinta inilah yang akan mendorong kita untuk terus menggelorakan amal-amal soleh. Dalam bentuk apa? Ya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini dalam rangka menunaikan ajarannya, menunaikan syariatnya, ya, itu ya amal soleh, ya. Jadi pemahaman kita akan semakin luas, tidak sekedar hanya sholat saja, tapi semua apapun yang itu semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah, itulah yang namanya praktek dari sebuah akidah. Ini yang saya katakan di awal, ya berarti kita akan semakin apa? Kokoh. Kita akan semakin terikat. Ikatan seorang hamba dengan seorang sang kholik, seorang makhluk dengan sang kholik itu semakin kuat, jadi terikat. Sebaliknya, ya, ketika ikatan ini lemah, ya tadi akan melemahkan keyakinan kita, kepercayaan kita. Sehingga apa? Ya, untuk melakukan hal-hal amalan-amalan yang ini kok berat ya, gitu ya. Kita mau melaksanakan sholat 5 waktu rasanya berat, dan gitu. Sebaliknya, ketika kita sudah kuat tadi akidah Islam kita, ya, keyakinan kita dalam hati pada Allah itu sudah kuat, maka pasti dalam kondisi apapun kita akan tetap bisa menjalankan. Ikhwan fillah rahmatullah, sedulur
sekalian, Yayasan Dharma Bakti Muslim Indonesia, ya. Jadi sekali lagi, mari pada kesempatan yang baik ini terus kita bermuhasabah, terus kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, perjalanan kita, ya. Jadi perjalanan kita selama ini, sudahkah ada perbaikan-perbaikan? Sudahkah ada evaluasi-evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, yang pada akhirnya dengan keimanan kita yang kuat, maka tentu akan menjadikan jiwa-jiwa kita jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia, akan menjadikan seorang hamba yang ibadahnya terus meningkat, gitu ya. Jadi ibadahnya akan terus meningkat dengan segala bentuk ibadah, akan meningkatkan amal soleh kita, ya. Jadi ya, ini luar biasa. Akan ada upaya pembelaan kita terhadap dinullah, ya, agama Allah, yaitu Islam. Jadi sekali lagi, ikhwan fillah rahmatullah, mari, ya, saya mengajak pada pribadi saya dan sedulur semua, para jamaah, ya, Yayasan Dharma Bakti Muslim Indonesia, mudah-mudahan kita selalu memohon pada Allah untuk selalu dibimbing, ya, diarahkan oleh Allah dalam segala kondisi. Dan saya juga berharap di momentum Rabiul Awal ini, di mana diutusnya seorang hamba Allah yang luar biasa, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, betul-betul kita bisa meneladani perjuangan beliau, betul-betul kita bisa melanjutkan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman. Saya kira itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikannya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah terus membimbing dan membina pribadi-pribadi kita dengan nilai-nilai keislaman, sehingga dikembangkan keimanan di dalam diri kita masing-masing, dimudahkan segala urusan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.